Pemirsa, petugas damkar di Bekasi, Jawa Barat dibuat geram dengan laporan palsu oleh debt kolektor pinjaman online. Sementara itu seekor kucing tersangkut mata kail di mulut hingga harus dibantu damkar. Ada ular, ya kan, warga laporan, ternyata pas kita datang ke lokasi, ternyata yang telepon kita itu dari DC ya. DC, debt kolektor pinjol. Jadi kita disuruh untuk tagih hutang pinjol. Waduh, kan kebangetan. Enaknya DC kayak gini diapa? Inilah curahan hati salah satu petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi yang viral di media sosial. Ia mengaku kesal atas ulah debt kolektor pinjaman online yang membuat laporan palsu tentang adanya ancaman ular di sebuah rumah di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi. Penagih utang itu memanfaatkan petugas yang mendatangi lokasi untuk menagih utang kepada pemilik rumah dengan menggunakan telepon genggam milik petugas damkar. Hal ini membuat petugas damkar kesal lantaran diperdaya penagih utang yang seolah-olah adalah pemilik rumah yang terancam dengan keberadaan ular. Kita berharap jangan sampai terulang lagi, dan kita juga minta bantuan dari pihak yang terkait untuk menindaklanjuti, karena ini kita urgensinya untuk kedaruratan dan bahaya dan kedaruratan cuma dimanfaatkan oleh DC pinjol. Ulah penagih utang pinjol seperti ini bukan kali pertama. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, petugas sudah 3 kali mengalami hal yang sama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Tim rescue damkar yang tiba di rumah warga di Kelurahan Banturung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, langsung mengevakuasi dengan sangat hati-hati, melepaskan kail pancing yang menancap di tangan dan mulut kucing lucu ini. Evakuasi terpaksa menggunakan gerinda kecil dan tang khusus untuk memotong dan mengeluarkan kail pancing yang tersangkut. Untuk mengurangi rasa sakit, petugas juga memberikan cairan obat bius pada kucing sebelum proses pelepasan dilakukan. Setelah 1 jam berjuang, petugas akhirnya berhasil melepaskan kail dari tangan dan mulut kucing tanpa menyebabkan luka tambahan. Diketahui kejadian berawal saat kucing yang diberi nama Bino bermain dengan pancing milik pemilik rumah yang masih memiliki umpan ikan palsu di ujung kail. Tanpa disadari, bagian mulut dan tangannya justru tercantol oleh kail pancing hingga tidak bisa dilepas. Meski sudah coba dilepas oleh pemiliknya, namun tidak berhasil sehingga terpaksa menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di Desa Hu, Kecamatan Hu Dompu, terekam video amatir warga. Mobil patroli Polsek Hu menabrak 6 pengendara sepeda motor dan 1 kios sembako. Akibat kecelakaan, 6 pemotor mengalami luka. Para korban dibawa ke puskesmas terdekat dan RSUD Dompu untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara, pengemudi mobil patroli yakni oknum anggota Polsek Hu diamankan di Polsek Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pasca kejadian, warga sempat memblokade jalan menuntut pihak kepolisian untuk bertanggung jawab. Sementara, pihak kepolisian diwakili Wakapolres bersama anggota DPRD dan perwakilan keluarga setempat melakukan pertemuan di kantor Desa Hu. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pihak kepolisian bertanggung jawab atas korban kecelakaan, baik biaya pengobatan hingga ganti rugi. Dari Kabupaten Dompu, Topan Iswandi melaporkan. Kamera pengguna jalan tol merekam momen kebakaran truk di ruas tol Tangerang Merak di jalur menuju gerbang tol Serang Barat. Kepulan asap terlihat menyelimuti kendaraan truk di bagian depan, sehingga membuat pengendara yang berada di depannya berjalan pelan. Truk tronton bermuatan jagung melaju dari arah kota Cilegon menuju Tangerang tiba-tiba terbakar pada bagian depan. Diduga kebakaran dipicu dari konsleting listrik yang berada pada salah satu kabel di bagian mesin. Petugas yang mendapat laporan langsung melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar laut Selat Bali. Bangkai kapal ditemukan setelah tim SAR menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak.
Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Jadi kami memperkirakan pada pukul 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Sejauh ini tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Namun tim SAR belum menerjunkan penyelam karena lokasi kapal sekitar 30 meter dari kabel listrik di bawah laut Jawa Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar laut Selat Bali. Bangkai kapal ditemukan setelah tim SAR menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak. Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Jadi kami memperkirakan pada pukul 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Sejauh ini tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Namun tim SAR belum menerjunkan penyelam karena lokasi kapal sekitar 30 meter dari kabel listrik di bawah laut Jawa Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS berkedok juru parkir liar ini berontak saat diamankan petugas Satpol PP. Bahkan jukir liar ini meronta-ronta saat akan dinaikkan ke mobil patroli. Selain jukir liar, petugas juga amankan PMKS lainnya seperti pengamen dan pengemis. Pengamanan bagian dari razia PMKS yang digelar di Jalan Tubagus Angke Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Razia dilakukan usai laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka. Tugas akhirnya berhasil mengamankan 30 PMKS ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan.